Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 10 akan memaparkan terkait analisis konsep uji hipotesis. Sebelum itu, perkenalkan saya Sukma Ramadanti dan teman saya Wulan Hilala. Oke, next. Jadi pada topik bahasan kali ini kita akan membahas terkait adanya 4 poin, bisa dilihat. Oke, hipotesis statistik. Jadi hipotesis itu apa? Ya, mungkin kalian tahu hipotesis adalah dugaan. Jadi di sini tuh proses untuk proses dari pendugaan parameter dari suatu populasi untuk adanya menerima atau menolak dari dugaan pernyataan, gitu kan. Kemudian di sini ada rata-rata atau mu varian proporsi. Bisa dilihat urutannya dari data sampai dengan kesimpulan. Oke, jadi dalam statistik ini ada hipotesis atau dilambangkan dengan H. Jadi di sini ada H0 dan H1. Jadi H1 ini lawannya dari H0. Oke, jenis pengujian hipotesis terdapat 2, uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Jadi dalam satu arah itu bisa dilihat dari sisi kiri dan sisi kanan. Kalau misalnya sisi kiri, mu 0-nya itu lebih besar, tapi kalau sisi kanan mu 0-nya itu lebih kecil. Oke, dari dua sisi itu mu tidak boleh sama dengan mu 0. Oke, lanjut. Jadi pada rumusan hipotesis statistik itu ada yang namanya ragam. Enggak gini, kalau misalnya ragamnya diketahui itu menggunakan rumus uji Z, tapi ujian untuk mu untuk ragam atau standar deviasi itu tidak diketahui, maka menggunakan uji T. Bisa dilihat keterangannya. Oke, selanjutnya sama juga hipotesis ada 2, hipotesis dari satu arah, sisi kanan dan sisi kiri, kemudian hipotesis dua arah. Jadi yang kedua itu menentukan tingkat signifikasi. Jadi kayak jika tingkatnya itu cukup rendah, jadi memungkinkan secara kebetulan itu cukup kecil, dikatakan peristiwa itu signifikasi. Kayak tingkat kepercayaan penguji statistik itu kan secara umum kan 95%, atau kalau didesimalkan itu 0,95. Jadi jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan itu 95%, maka signifikasinya itu 5% atau alfanya 0,05. Oke, selanjutnya menentukan uji statistik. Ini menggunakan uji Z. Nah, kemudian ada yang namanya titik kritis. Titik kritis itu yang digunakan pada pengambilan keputusan sebagai dasar untuk menolak atau menerima H0. Lalu dilanjutkan dengan keputusan untuk memutuskan apakah pernyataan itu sudah cukup bukti atau belum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan penetapan keputusan menolak atau menerima. Pengujian hipotesis rata sama, ada dua sisi, ada dua arah, satu arah dan dua arah. Yang satu arah itu sisi kanan dan sisi kiri, bisa dilihat H0 dan H1-nya. Oke, jadi di sini cara menentukannya ketika ada suatu data nih, diperoleh suatu data dari nilai rata-rata siswa SMP kurang dari, di sini jelas ada kalimat kurang dari, maka dia dilakukan pengujian satu arah dari sisi kiri. Kemudian ketika ini ada menurut seorang dokter itu ada kata kunci lebih dari, maka dilakukan pengujian satu arah kanan. Ketika menggunakan pengujian dua arah, bisa dilihat ketika rata-rata jantung berdetak, ada kalimat rata-rata jantung berdetak sebanyak 600 kali, berarti sama dengan 60 kali, maaf itu tipe bukan menit, kali per menit maksudnya. Jadi pengujian data dua arah. Kemudian kurvanya jelas, kalau misalnya pada hipotesis satu arah kiri itu arsirannya sebelah kiri, tapi kalau uji hipotesis satu arah kanan, arsiran alfanya itu sebelah kanan dengan Z hitung
Z hitungnya itu lebih besar daripada Z alfa. Tapi kalau sisi kiri itu Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z alfa, yang mana Z hitungnya itu minus nilainya. Oke, pada uji hipotesis dua arah dengan mu sama dengan mu 0 dan H1 nya mu tidak boleh sama dengan mu 0. Bisa dilihat pada grafik arsirannya ada di sisi kanan dan kiri, dua sisi. Kemudian urutan dalam pengujian hipotesis rata. Yang pertama, merumuskan hipotesis, menentukan besarnya nilai alfa, kemudian hitung Z0, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Jadi pada hipotesis rata atau rata-rata itu terdapat di sini contoh soalnya satu populasi dan dua populasi. Yang satu populasi bisa dilihat pada contoh soal pertama. Oke, diketahui ya X barnya 4,2, N-nya juga sudah diketahui, S-nya, alfanya. Nah, menentukan uji kritis ya. Nah, H0-nya itu pada satunya mu-nya itu lebih besar daripada 3,5 gitu. Jadi standar defisiensinya itu tidak diketahui. Jadi ketika tidak diketahui defisiensi standarnya itu menggunakan uji T, bisa dilihat keputusannya itu gagal tolak H0 dan kesimpulannya itu belum cukup bukti bahwa rata-rata kadar nikotinnya belum cukup bukti ya. Kemudian yang kedua ada soal, bisa dilihat. Oke, di sini standar defisiasinya itu tidak diketahui, jadi menggunakan uji Z. Nah, X barnya sudah diketahui, N-nya juga, nilai alfanya. Tapi di sini H1-nya itu mu-nya tidak boleh sama dengan 800 atau mu-nya itu sama dengan 800 untuk H0-nya. Nah, keputusannya berdasarkan jadi Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z alfa. Jadi menggunakan uji dua arah pada sisi kanan dan sisi kiri. Keputusannya gagal tolak. Kesimpulannya belum cukup bukti. Oke. Pada contoh soal yang ketiga bisa dilihat dengan X bar N simpangan alfanya sudah diketahui, tapi sini H0-nya mu-nya itu lebih besar sama dengan 50, tapi H1-nya karena dia lawan dari H0, mu-nya itu lebih kecil daripada 50. Nah, standar defisiasinya di sini tidak diketahui sehingga menggunakan uji T. Didapat T hitungnya itu lebih kecil daripada T alfa. Dengan arsirannya, ini kan uji hipotesis satu arah dari sisi kiri. Keputusannya tolak H0. Keputusannya kesimpulannya itu sudah cukup bukti. Oke, ini uji hipotesis rata-rata dua populasi, bisa dilihat contoh soalnya. Oke, jadi pada uji hipotesis rata-rata dua populasi ada standar defisiasinya terdapat dua gitu kan. Terus sampelnya juga, tapi di sini N-nya jumlah sampelnya itu NA sama dengan NB sama dengan 50. X barnya juga terdapat 2. Nah, di sini standar defisiasinya tidak diketahui. Tapi pada uji hipotesis rata-rata dua populasi ini menghitung F hitung ya, dengan rumus bisa dilihat. Jadi F hitungnya itu lebih kecil daripada S alfa, gagal tolak H0, variansnya sama. Kemudian dilanjutkan dengan rumus T hitung yang pada dua populasi dengan satu populasi uji hipotesis rata itu beda ya. Bisa dilihat rumusnya, persamaan rumus didapat T hitungnya itu ternyata lebih
kecil daripada T alfa. Oh, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan pada uji hipotesis rata-rata dua populasi masih dengan N1, N2-nya sudah diketahui karena standar defisiasinya itu diketahui, jadi menggunakan uji Z. Bisa dilihat rumusannya, uji Z di sini beda dengan Z yang sebelumnya. Rumusannya kemudian dimasukkan, diperoleh mutlak dari Z hitung itu lebih besar dari Z alfa dengan menggunakan uji hipotesis dua arah dari sisi kanan dan sisi kiri. Keputusannya itu tolak H0. Kesimpulannya itu sudah cukup bukti. Oke, baik, terima kasih. Sekian paparan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.